Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ibrahim akan menjelaskan keamanan SQL Server Agent pada sistem manajemen basis data. Baik, untuk outline-nya kita akan memahami keamanan SQL Server Agent, membuat dan mengatur kredensial, dan membuat fungsi akun. Dan di slide ini terdapat gambaran alur dari job dan SQL Server Agent. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait .dtsx, di mana .dtsx ini adalah file hasil backup dari SSMS yang telah kita buat. Jadi di file tersebut terdapat database data-data yang telah kita inputkan atau membuat relasi tabelnya. Dan pada keterangan job 4, job 3 dari job 2 maupun job 1, di mana job ini adalah tugas-tugas yang akan di play atau di start saat server agent ingin memulai sistemnya. Jadi di mana untuk jobnya ini berurutan ya, mulai dari job 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita harus memikirkan SQL mana atau sintak mana yang harus melakukan running terlebih dahulu. Dan untuk keterangan SQL Server Agent, SQL Server Agent adalah service dari SSMS yang dimana ini adalah pihak ketiga. Jadi fungsi dari SQL Server Agent adalah menjalankan job-job yang ada. Dan dimana di sini ada tulisan TSQL adalah sintak-sintak dari database yang dimana di dalamnya job itu nanti kita misalnya kita akan menampilkan atau meng-create dan lain-lain. Jadi setiap job itu terdapat tugas, berita-berita tugas sendiri-sendiri. Baik, kita akan memahami keamanan SQL Server Agent yang dimana sebelumnya itu adalah alur dari server agent yang melakukan job-job tugas. Namun, untuk hal tersebut, kita harus memahami juga terkait keamanan dari SQL Server Agent. Gambaran umum keamanan server agent, terus terkait SQL Server Agent, security context pada step di job SQL Server Agent, penanganan masalah troubleshoot keamanan SQL Server Agent. Nanti kita akan membahas satu persatu. Baik, untuk slide selanjutnya, gambaran umum keamanan SQL Server Agent. Setiap job SQL Server Agent harus dipastikan berjalan pada konteks keamanan yang tepat. Dan untuk permissionnya terkait jaringan ditentukan oleh service akun-akun built-in seperti lokal, network service, akun domain Windows. Layaknya seperti akun Windows saat kita pertama kali booting. Dan ada akun yang digunakan untuk mengeksekusi job harus connect ke instance SQL Server untuk step di job berjenis SQL, Windows, dan network resource untuk jenis job yang lain bisa menggunakan proxy akun. Yang dimana di sini ada kata-kata proxy akun, bahwa proxy akun ini kita akan memberikan jalan sendiri. Jadi keamanan server agent lebih kuat. Baik, untuk slide selanjutnya, rules terkait SQL Server Agent. Rule fixed SYS admin bisa mengelola SQL Server Agent. Fixed database rule yang ada di MSDB mengontrol akses ke user yang lain. Di sini ada SQL Agent User Rule untuk mengontrol job dan schedule. Dan yang di bawahnya ada Agent Reader Rule untuk semua perizinan dari agen user rule bisa melihat apa saja yang job-job apa saja yang telah kita buat. Dan untuk rule selanjutnya ada agen operator rule. Untuk ini permisinya untuk melihat operator dan proxy yang terdapat pada jobs yang ada. Baik, untuk slide selanjutnya security context pada step di job SQL Server Agent.
Pada saat mengeksekusi step pada job berjenis TSQL, pemilik job tersebut dianggap sebagai satu akun atau impersonate bernama SQL Server Agent. Jika pemiliknya job adalah anggota dari role SIS admin, user yang termasuk role SIS dapat mengatur kepemilikan suatu job ke user lainnya. Jadi kita akan nge-add login user, jadi bisa diakses oleh banyak orang. Untuk stack pada job dengan jenis lain, sama seperti data SIS admin role juga dapat menggunakan akun SQL Server Agent pada defaultnya. Selain SIS admin, juga bisa menggunakan proxy akun. Baik, untuk penanganan troubleshootnya, ketika ada masalah saat mengeksekusi job SQL Server Agent periksa apakah jobnya berjalan, apakah akun yang menjalankan job adalah SQL Server Agent akun dan proxy, SQL user untuk job berjenis SQL, dan permission yang diperlukan sudah diberikan. Periksa ulang teks yang dikerjakan job tersebut, review job status history. Jadi kita bisa melihat error apa yang terdapat pada job yang telah kita buat. Baik, di sini seperti contohnya di sini ada gambar ini, mereview job status history. Terdapat error no sysadmin has grant any permission. Di screenshot contoh ini kita belum diberikan akses untuk merunning job yang telah dibuat. Jadi kita harus memberikan permission untuk menjalankan job sistem yang telah dibuat. Baik, untuk selanjutnya membuat dan mengatur credential. Untuk slide selanjutnya kita akan belajar tentang gambaran umum tentang credential, konfigurasi credential, dan mengelola credential. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar dasar lebih dahulu, gambaran umum tentang credential. Credential objek SQL Server yang menyimpan informasi autentikal. Credential membutuhkan resource eksternal, password yang telah dienkripsi menggunakan master key service. Nanti kita bisa meng-create melalui GUI di SSMS dengan sangat mudah. Credential dibutuhkan untuk menyediakan Windows Identity untuk login SQL Server yang ingin mengakses resource eksternal, menyediakan identitas untuk proxy akun yang dibutuhkan untuk melakukan step job SQL Server Agent. Baik, di sini contoh untuk konfigurasi credential. Yang di atas adalah membuat credential melalui GUI, dan yang di bawah adalah menggunakan TSQL, di mana ada credential name dan harus ada password. Jika tidak menginputkan password, nanti akan muncul harus memberikan password pada credential. Baik, untuk selanjutnya mengelola credential. Credential yang dibuat bisa ditampilkan dengan melakukan query ke view SIS credential. Untuk mengubah credential menggunakan alter, untuk menghapusnya menggunakan drop. Hampir sama dengan sintaks database. Contohnya seperti gambar berikut. Select from SIS credential group, alter credential agent export dengan memanggil VNA agent export secret new password. Yang di alter kita mengubahnya, dan untuk output kita menghapus credentialnya. Baik, kita akan belajar membuat proxy akun. Gambaran umum proxy akun bekerja dengan built-in proxy akun, mengelola proxy akun. Kita akan belajar di slide selanjutnya. Baik, kita akan belajar dasar dulu untuk proxy akunnya. Proxy akun memberikan SQL Server Agent akses ke credential keamanan Microsoft Windows. Proxy dapat dibuat dengan GUI SSMS atau dengan menjalankan prosedur dbu.sp proxy yang ada pada database sistem MSDB. Dapat selalu digunakan oleh user yang menjadi anggota role SIS admin, yang dimana yang dimaksud ini user yang telah diberikan akses oleh SIS admin. Dapat digunakan atas izin permission dari SQL login, MSDB, atau role server. Baik, di sini kita akan
melihat contoh dari pembuatan proxy akun, yang dimana kita membuat proxy name terlebih dahulu. Credential name yang telah kita buat tadi, kita harus merelasikan dengan benar agar tidak terjadinya error. Lalu kita memberikan subsystem pada proxy akun sesuai kebutuhan. Baik, bekerja dengan built-in proxy akun. Proxy dibuat untuk dapat digunakan secara khusus untuk subsystem SQL server tertentu. Proxy dapat digunakan oleh satu atau lebih subsystem, menyediakan keamanan terbatas untuk fungsi-fungsi tertentu. Setiap step yang ada pada satu job selalu dikaitkan dengan subsystem tertentu, kecuali job berjenis PSQL. Bekerja dengan built-in proxy akun, setiap set yang ada pada suatu job selalu dikaitkan dengan subsystem tertentu, kecuali job berjenis PSQL. Seperti contoh pada di bawah, mengaktifkan following subsystemnya. Di sini kita hanya mengaktifkan operating system pada contoh screenshot di bawah tersebut. Baik, untuk selanjutnya mengelola proxy akun. Proxy dibuat dalam database MSDB. Informasi konfigurasi dapat diakses pada database system yang ada pada MSDB. SYS proxies, SYS proxy login, SYS proxy login subsystem, SYS subsystem. Dan di bawah ini ada contoh dari TSQL mengelola proxy akun. Use MSDB Go, select name, proxy name, from, dan sebagainya. Setelah didatakan untuk database MSDB ini, mungkin kita tidak bisa mencarinya di list database-nya karena ini bawaan dari SSMS seperti itu. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.